Shalom saudaraku, selamat pagi. Saat ini kita bertemu dalam program acara yang sudah dipersiapkan oleh Gereja GPI Citra 2, gereja kita, yaitu inspirasi. Dan semoga apa yang saya bawakan pagi ini dapat benar-benar memberikan inspirasi. Apa yang ingin saya bawakan pada hari ini adalah mengenai mencari kehendak Allah. Nah, itu ya. Nah, kita melihat sekarang bahwa saat ini situasi masih tidak menentu. Pandemi masih ada, kondisi ekonomi masih belum menentu mau kemana, bencana terjadi di mana-mana, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit, banyak orang yang kekurangan. Nah, tentu ini membuat kita khawatir, gitu. Nah, saat ini kita kalau melihat kondisi seperti ini, tidak ada salahnya kita mencari kehendak Allah. Apa yang Tuhan inginkan terjadi di muka bumi ini. Oke, ya, untungnya Tuhan Yesus itu tidak pelit, saudara-saudara. Itu ya. Nah, begini, mungkin saya analogikan begini. Kalau misalnya seseorang itu kita mau tahu si A ini kira-kira keinginan terbesarnya itu apa. Nah, tentu kita paling gampang itu melihat apa yang didoakannya. Begitu ya, saudara-saudara ya. Nah, untungnya Tuhan Yesus ini seperti yang saya tadi bilang tidak pelit, justru dia membagikan apa yang didoakannya dan dia mengajarkan kepada kita, yaitu mengenai doa Bapa kami. Nah, di Matius 6 ayatnya ke-9 dan ke-10 dikatakan seperti ini. Kita ambil sepotong aja ya, sampai kita dapat kira-kira apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, inilah yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu kerajaan Allah datang ke muka bumi, sehingga di bumi ini menjadi seperti di surga. Nah, bila keinginan Tuhan itu menjadikan bumi ini seperti di surga, kita sudah tahu sekarang kehendak Tuhan itu apa, maka kekhawatiran kita mulai berkurang ya. Kira-kira demikian ya. Nah, terus kemudian siapa yang harus mewujudkan ini semua? Nah, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita sebagai murid Yesus, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan ini sebagai pertandingan yang harus dilakukan. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk menjadikan bumi ini seperti di surga, kita perlu tahu contohnya kira-kira. Nah, padahal kita belum pernah ke surga ya, saudara-saudara sekalian. Nah, tapi kita paling enggak kita bisa bertanya-tanya mereka kira-kira seperti apa kondisi surga itu. Apakah penuh kekacauan, semau kue, boleh, semua boleh gitu. Apakah penuh disiplin, kekudusan, kemuliaan? Tentunya yang kedua ini ya, penuh kasih, disiplin, kemuliaan, semua sudah benar, penuh kebenaran, kira-kira seperti itu ya. Nah, maka kita tentu harus menyesuaikan diri dengan karakter kerajaan Allah. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, tidak bisa, karena kekuatan kita ini dipenuhi oleh kedagingan. Kita harus mengandalkan kekuatan Allah. Nah, bagaimana itu? Seperti apa itu? Gitu ya. Nah, kalau orang bertanding itu kan, spirit itu yang memenuhi dia itu, kalau kita tanya, gimana, mana spiritmu, ayo tunjukkan spiritmu. Nah, apa spirit kita orang Kristen? Nah, kalau di New King James itu dikatakan roh itu diterjemahkan sebagai spirit, gitu ya. Nah, kita bisa melihat itu di Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23, yaitu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, simpelnya berbuat baik. Itu ya, saudara-saudara ya, kira-kira gitu ya. Nah, ini ciri-ciri dari orang yang dipenuhi roh Allah, spiritnya spirit kerajaan Allah. Kira seperti itu ya. Nah, kita tahu perbuatan baik itu akan tumbuh hal-hal yang baik, yang menyenangkan seperti di surga. Perbuatan jahat itu akan membawa kepada kehancuran dan kematian. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk berbuat baik, walaupun sulit gitu ya. Karena perbuatan baik itu akan memberikan buah-buah yang indah, yang menyenangkan. Kita harus melakukannya dalam keluarga kita, dalam marketplace, di dalam komunitas kita. Kita lakukan perbuatan yang baik sehingga surga hadir dalam kehidupan kita. Dan kita tidak perlu takut lagi terhadap pandemi. Bahkan walaupun kita suatu saat dipanggil kembali ke surga, kita sudah punya tabungan
yang cukup banyak. Demikian kiranya saudara. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.